Start News, jendela informasi Anda. Update data percepatan penanganan COVID-19 Mandailing Natal per 28 April. Lurah Pidoli Dolok, kesalahan informasi penerima bantuan Basnas adalah kegelapan saya. LHP Inspektorat temukan 1 miliar rupiah kerugian negara di Pasar 5 Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan membagikan 21.331 paket sembako. Beralasan corona, Erwin Lubis, aktivitas tambang dievaluasi pasca Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim redaksi Start News kembali menghadirkan berita aktual seputar Bumi Kordang 9, Mandailing Natal dan Sumatera Utara. Kami coba terus untuk memperbarui kebutuhan Anda tentang informasi. Baik sahabat Start FM, kita mulai berita pertama. Data yang diperoleh Start News dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Madinah menunjukkan tidak ada perubahan dari hari sebelumnya. Ada 7 orang yang ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan atau ODP yang tersebar di Panyabungan 3 orang, sementara di Panyabungan Barat, Linggabayu, Natal, dan Sinunukan masing-masing 1 orang. Sedangkan pasien dalam perawatan atau PDP ada 1 orang di Panyabungan. Untuk orang tanpa gejala atau OTG maupun yang dinyatakan positif COVID-19 sampai data ini dirilis masih nihil. Dengan demikian, Mandailing Natal masih steril dari pasien COVID-19. Kita beralih ke berita berikutnya. Sudin Rangkuti, warga Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan yang namanya dimuat pada laman Start News dengan judul 2 warga Pidoli Dolok dapat bantuan dari Basnas terbit 21 April 2020 lalu mendatangi kantor Start News pada Senin sore karena dia tidak pernah mendapat bantuan dari Basnas. Sudin menjelaskan memang sebelumnya pihak Basnas mendatangi rumahnya dan memoto anaknya. Namun tidak benar kalau keluarganya menerima bantuan seperti yang diberitakan. Adanya kesalahan informasi ini dikatakan lurah adalah kesalahannya. Ia menjelaskan pada awalnya istri Samsul Bahri datang menemuinya dan menyampaikan keluhan ingin menyekolahkan anaknya, tapi secara ekonomi tidak mampu karena suaminya stroke. Namun pihak kelurahan lupa mencatat nama warga tersebut. Setelah itu dilakukan pengecekan ulang sehingga bantuan tersebut diserahkan kepada keluarga Samsul Bahri. Jadi ceritanya gini, jadi pertama kalinya kita berinisiatif karena banyak anak putus sekolah di Pidoli. Iya, Bu. Jadi kita berinisiatif untuk membantu anak-anak ini. Ibu ini kan sebetulnya yang menerima ini Samsul Bahri. Datanglah Ibu Samsul Bahri ini. Kami minta kakaknya katanya sedang dalam proses karena dia pindah dari SOSA. Karena surat ini mau cepat karena ini corona takut nggak ditanggapi nanti. Jadi nanti aja lah waktu peninjauan gitu kan. Nah, jadi kami ceritain aja lah kronologisnya, kami lampirkan foto. Ainan Nur SAG, Lurah Pidoli Dolok berharap dengan adanya klarifikasi ini tidak memunculkan polemik baru. Ia pun menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk lebih hati-hati di masa mendatang. Berita berikutnya kami hadirkan selepas pariwara berikut ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Perhubungan menghimbau: 1. Diharapkan kepada masyarakat Mandailing Natal agar tidak melakukan perjalanan apabila tidak teramat penting. Yang kedua, diharapkan kepada perusahaan angkutan untuk menambah data atau membuat manifest tiket tentang arah tujuan keberangkatan. 3.
selalu menjaga kebersihan. 4. Selalu menjaga diri dan memakai alat pelindung virus seperti masker, sarung tangan, dan lain-lain. 5. Selalu menjaga kesehatan dan menyiapkan cairan disinfektan dan alat pendeteksi suhu tubuh. 6. Melaksanakan sosialisasi terhadap penumpang. 7. Menginformasikan sesegera mungkin apabila menjumpai masyarakat ataupun penumpang yang mengidap ataupun tercemar virus corona. Bangun daerah ini dengan bayar pajak. Bayarlah pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Bayarlah rekening listrik Anda mulai tanggal 2 hingga tanggal 20. Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.statfmmadinah.com. Dapatkan berita seputar Bumi Gordang 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Start News Online. Di alamat website kami di www.statfmmadinah.com. Berita ini dapat Anda baca di Android Anda dengan mengunduh aplikasi Radio Start FM Madinah di Play Store dan Google. Terima kasih Anda masih bersama kami di Start News, semua layak jadi berita, jendela informasi Anda. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan adanya indikasi kerugian negara pada pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa tahun 2019 di Desa Pasar 5, Kecamatan Natal. Kerugian itu mencapai 1 miliar lebih. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal Gozali Pulungan kepada wartawan Selasa 28 April menyampaikan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Pasar 5 Natal, Idris, ini dilakukan Inspektorat dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat dan BPD terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan hasil dari LHP Inspektorat tersebut, pemerintah daerah mendesak agar BPD melakukan musdes untuk mengajukan pejabat kepala desa di Pasar 5 Natal. Kita bergeser ke berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan membagikan sebanyak 21.331 paket sembako kepada masyarakat miskin terdampak virus corona atau COVID-19. Paket itu berupa 10 kg beras, 1 papan telur, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir yang pendistribusiannya akan bekerja sama dengan anggota DPRD Mandailing Natal. Bupati Mandailing Natal Dr. Anus Dahlan Hasan Nasution melalui Kabak Humas dan Protokol Wildan Nasution mengatakan sumber dana paket sembako ini dari bansos hasil refocusing tahap 1 APBD Mandailing Natal. Sementara itu, fraksi Partai Golkar DPRD Mandailing Natal mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mengeluarkan jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos untuk masyarakat. Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah agar pemerintah mengeluarkan paket kebijakan penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, dan berharap kebijakan jaring pengaman sosial berupa bansos ini dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran sebagaimana diatur mekanisme, yakni masyarakat di luar penerima PKH. Berita terakhir, Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis menyampaikan aktivitas tambang yang ada di wilayah Mandailing Natal atau di seputaran Sungai Batang Natal akan dievaluasi pasca Lebaran. Erwin beralasan evaluasi setelah Lebaran dilakukan mengingat situasi saat ini.
kebutuhan menjelang Lebaran dan menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Politisi Partai Gerindra ini menegaskan pasti akan dibuat evaluasi dan kajian tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan apa yang harus dilakukan masyarakat penambang. Yang pasti akan dibuat kajian evaluasi tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini penambang. Kita tidak bilang ini penambang ilegal atau penambang liar atau penambang apa, penambang rakyat. Saya tadi dan juga beberapa kawan-kawan bahkan pemerintah juga mengaminkan ini akan kita evaluasi setelah Lebaran karena ini kan menjelang Lebaran, kebutuhan, situasi COVID, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi kita ambil dari kesimpulan ini akan kita kaji setelah Lebaran. Erwin juga menyebutkan pasca Lebaran, pemerintah dan legislatif akan membuat imbauan dan melakukan kunjungan lapangan. Kalaupun masih ada aktivitas penambangan sebelum dievaluasi, tidak lagi memakai alat berat atau beko. Demikian sajian informasi aktual dan faktual seputar Bumi Kordang 9 Mandailing Natal dan Sumatera Utara telah kami hadirkan. Mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.